Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Amara dengan NIM 24061113622 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Agribisnis Berkelanjutan dan Kerangka SDGs. Secara sederhana, rantai nilai merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari penyediaan input, kemudian produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, sampai akhirnya produk diterima oleh konsumen. Tujuan dari rantai nilai ini adalah bagaimana setiap tahapan itu dapat memberikan nilai tambah, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat atau komunitas juga semakin besar. Selanjutnya itu ada profil agribisnis Riau, di mana Riau ini memiliki beberapa komoditas unggulan, terutama itu ada kelapa sawit, karet, sagu, dan nanas. Kelapa sawit ini merupakan komoditas perkebunan utama di Riau yang menjadi bahan baku utama CPO, serta memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi produk. Karet banyak diusahakan oleh perkebunan rakyat dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi petani di daerah tersebut. Kemudian sagu memiliki potensi yang besar terutama di wilayah pesisir dan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk pangan. Selain itu, nanas umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar, namun juga memiliki peluang untuk diolah menjadi produk olahan yang bernilai tambah. Selanjutnya itu kita dapat melihat beberapa contoh pengembangan nilai tambah dari komoditas di Riau. Sawit ini dapat dikembangkan menjadi CPO dan berbagai produk turunannya. Karet dapat diolah menjadi produk berbahan karet. Sagu ini dapat dikembangkan menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Sedangkan nanas ini dapat diolah menjadi keripik, selai, maupun minuman. Jadi komoditas pertanian ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga dapat diolah terlebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada pemetaan awal potensi komunitas, di mana pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi komunitas secara lebih jelas, terutama mengenai potensi, masalah, kebutuhan, dan peluang yang mereka miliki. Beberapa hal yang dipetakan yaitu ada potensi komoditas, lahan, sumber daya manusia, dan bahan baku. Kemudian kelembagaan seperti kelompok tani, koperasi, UMKM, dan BUMDes. Selain itu, kita juga perlu melihat kondisi pasar serta masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya masalah dalam produksi, modal, teknologi, pengolahan, dan pemasaran. Untuk melakukan pemetaan, prosesnya dimulai dari melihat potensi yang dimiliki komunitas. Setelah itu, kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Jadi dari masalah tersebut, kita dapat melihat peluang pengembangan dan menentukan kebutuhan komunitas. Kemudian, menentukan prioritas masalah yang paling penting untuk ditangani sampai akhirnya dapat dibuat rencana proyek yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Setelah melakukan pemetaan, langkah selanjutnya itu adalah menyusun project brief, yang dimana project brief ini merupakan dokumen ringkas yang menjelaskan rencana dan arah suatu proyek. Di dalamnya itu mencakup beberapa komponen penting, yaitu ada judul proyek, latar belakang, komunitas sasaran, potensi dan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, project brief ini juga memuat output dan outcome yang diharapkan, indikator keberhasilan untuk mengukur pencapaian, mitra yang terlibat, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta rencana keberlanjutan proyek ke depannya. Dengan demikian, project brief ini menjadi gambaran awal yang penting agar proyek yang dirancang lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Jadi ada hubungan 4 pokok bahasan, di mana keempat pokok bahasan ini saling berhubungan. Yang pertama itu kita melihat profil agribisnis Riau untuk mengetahui potensi komoditas yang ada. Kemudian dilakukannya pemetaan komunitas untuk mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi. Setelah itu ada rantai nilai yang digunakan untuk melihat bagian mana yang masih dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah. Hasil dari semuanya itu kemudian digunakan untuk menyusun project brief sebagai rencana proyek yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan komunitas. Nah, kesimpulannya itu adalah
Rantai nilai agribisnis berbasis komunitas menghubungkan proses produksi hingga pemasaran dengan melibatkan masyarakat. Potensi sawit, karet, sagu, dan nanas di Riau dapat dikembangkan melalui pemetaan potensi dan masalah komunitas. Hasil pemetaan menjadi dasar penyusunan project brief untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat ekonomi masyarakat. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.